Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sopna Febrianti, mahasiswa Universitas Andalas, Prodi Perbankan dan Keuangan. Jadi begini, saya ada tugas kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai saudara. Apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan saya? Ya, saya bersedia. Oke, pertanyaan pertama saya ingin menanya tentang latar belakang saudara. Bolehkah saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, tentu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohim. Saya berasal dari Muara Panas. Mungkin itu sudah cukup. Oke, terima kasih. Ya, silakan lanjut. Kapan saudara mulai membangun usaha ini? Usaha ini dimulai pertama kali dibangun pada tahun 2005. Ya, waktu itu dirintis oleh mendiang ayah saya, dan pada saat ini bisa dibilang diwariskan kepada anak-anaknya, salah satunya saya. Nah, jadi dari tahun 2005 sampai sekarang 2023 itu merupakan jalan yang panjang untuk merintis sebuah usaha, dan bisa dibilang untuk saat ini sedang melakukan perkembangan. Dan kalau boleh tahu apa yang memotivasi saudara membuka usaha ini? Ya, yang memotivasi tentunya itu mendiang ayah saya yang termotivasi untuk membangun usaha ini. Pertama kali disebabkan oleh tidak ada lagi yang memungkinkan untuk dijalankan waktu itu. Jadi mendiang memutuskan untuk mempelajari apa itu kerupuk kulit, bagaimana cara mengolahnya dari awal sampai menjadi kerupuk. Itu dilakukan semata-mata untuk belajar, dan seterusnya sampailah usaha yang seperti ini. Boleh diceritakan bagaimana proses saudara dalam membangun usaha ini dari awal hingga saat ini? Untuk prosesnya sendiri yaitu tentunya dimulai dari pengolahan dan didampingi oleh mentor yang menurut saya yang sangat membantu sekali mendiang dalam membangun usaha ini. Pertama, waktu itu diceritakan usaha ini dimulai dengan merintis pemasarannya itu ke Alan Panjang, dan waktu itu kebetulan ekonomi di sana sangat bagus, jadi dari sanalah pundi-pundinya yang itu. Kemudian sampai sekarang Alan Panjang masih tetap menjadi target pemasaran pertama kita. Dan didampingi atau ditambah dengan rute-rute yang lainnya. Ya, alhamdulillah bisa dibilang berkembang lah sekarang. Yang dulunya dari kerupuk kulit original sampai sekarang ada yang kerupuk kulit balado udang. Mungkin Sampai saat ini apakah usaha saudara pernah jatuh atau pernah kesepian pelanggan? tentunya kalau yang namanya usaha itu sudah pasti, karena ibarat roda yang selalu berputar, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Ya, tentunya usaha ini tidak selalu di atas dan juga tidak selalu di bawah. Kita juga akan pernah jatuh, pasti kita akan bangkit lagi. Mungkin yang pernah jatuh saya rasakan di tahun 2014. Waktu itu kita membeli bahan baku dan uang sudah dikirim, ditransfer, tapi nyatanya kulit sampai sekarang tidak ada. Lalu bagaimana saudara menyikapi? Untuk menyikapi itu tentu kita belajar dari kesalahan. Bagaimana kesalahan itu terjadi, mungkin karena faktor kelalaian terlalu percaya kepada orang. Tapi di sudut pandang lain, kepercayaan itu akan dibutuhkan dalam setiap bisnis, dalam setiap transaksi. Kepercayaan akan selalu dibutuhkan, karena kepercayaan itu membuat orang jadi respect pada kita. Berapa karyawan yang dibutuhkan untuk memproduksi usaha ini? Untuk dari segi usaha ini ya
kita masih di standar industri rumah tangga, jadi yang dibutuhkan untuk produksi dari awal sampai akhir itu sekitar 8 sampai 10 orang. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa usaha ini ada saudara mulai bekerja? Kalau untuk sehari itu biasanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu kalau lembur. Nah, tapi kalau ya tidak ada target produksi, ya palingan sampai maghrib sudah berhenti. Lalu bagaimana saudara memasarkan produk saudara? Untuk pemasaran kita melakukan sistem konsinyasi, yaitu titip jual kepada pembeli. Pembeli ini bisa diartikan pada warung, seperti warung nasi, warung grosir, PND, dan warung-warung kecil lainnya gitu. Jadi kita sistemnya itu dititip dulu barangnya, nanti trip selanjutnya kita datang, ya berapa yang habis itu yang diambil untung. Nah, dan barang sisa itu kita tarik, dan tarikan itu tentu tidak bisa lagi untuk dikonsumsi, jadi ya dibakar aja. Menurut saudara, apa saja faktor yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pengusaha? Faktor yang harus dimiliki Ya. untuk menjadi seorang pengusaha yaitu ketajaman mindset. Kita harus punya mindset sendiri, pemikiran sendiri, dan yang pastinya kemauan, kerja keras. Itu faktor penting. Cukup sekian yang saya tanyakan. Mohon maaf jika saudara tersinggung. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya doakan semoga usaha saudara berjalan lancar dan ramai. Terima kasih, Pak. I've been thinking about it.